Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Setiani dapat menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengancam hampir seluruh wilayah di Indonesia. Karakteristik Kepulauan Indonesia yang memiliki banyak pintu masuk sangat rawan terhadap masuknya bahan kimia prekursor atau narkoba. Untuk itu pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota, dan kabupaten memiliki peran penting dan strategis sebagai salah satu garda terdepan dalam mendukung program nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bangsa Indonesia tengah berupaya keras mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Upaya ini dilakukan oleh segenap elemen bangsa, masyarakat di kota dan di desa, kementerian, dan lembaga pemerintah terkait, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Bagaimana peran daerah dalam mendukung upaya mengatasi permasalahan narkoba di daerahnya? Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Masalah ini secara langsung atau tidak langsung dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, beragama, dan budaya. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, narkoba adalah penyakit yang melanda dunia, sehingga seakan tidak ada wilayah dimanapun yang terbebas dari narkoba. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang strategis di kawasan timur Indonesia memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Komitmen yang diikuti oleh lahirnya kebijakan dan aksi nyata menunjukkan pemimpin daerah yang memiliki political will untuk membentengi warganya dari kejahatan luar biasa narkoba. Saya kira memang narkoba menjadi sebuah penyakit masyarakat yang melanda dunia. Dan secara nasional bahkan kita melihat menangkap fenomenanya begitu besar, penangkapan yang katakanlah berbagai narkoba yang masuk di berbagai airport dan pelabuhan. Nah, posisi Sulawesi Selatan adalah secara strategis berada di tengah-tengah Indonesia, pelabuhannya pelabuhan internasional, mau udara, mau laut. Oleh karena itu memang menjadi sebuah persoalan yang harus secara serius kita hadapi. Oleh karena itu memang peredaran narkoba yang ada, yang tentu saja saya tidak bisa nisbikan, juga masuk ke Sulawesi Selatan sangat gencar, harus dihadapi tidak hanya oleh BNN, tidak hanya dihadapi oleh pemerintah, tapi keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat menjadi sangat menentukan.
masalah narkoba adalah sebuah epidemik baru yang kelihatannya serangannya sangat masif, ya, bahkan memasuki semua kalangan tanpa segmen, bahkan mulai dari anak kecil sampai orang tua bisa terserang dengan epidemik itu. Dan penyakit narkoba menjadi penyakit masyarakat yang sebenarnya sudah mendapat instruksi dari Presiden dan seluruh pemerintah yang ada, mulai dari jajaran bawah dan atas, sudah melakukan. Instruksi Presiden kita sudah ditindaklanjuti lagi dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, memang di Sulawesi Selatan kita bangun 3 agenda. Yang pertama, membangun mindset masyarakat untuk menolak secara bersama dan menyatakan bahaya tentang narkoba itu, satu. Yang kedua adalah manajemen yang membangun sistem, antara lain regulasi-regulasi dan aturan-aturan tentang kebijakan P4GN itu bisa dilakukan dan dijabarkan. Yang kedua, kita membangun institusinya. Di Sulawesi Selatan itu salah satu kelebihannya ada biro khusus menangani nafsa, ya. Itu yang berbeda dengan daerah lain. Yang ketiga, memang ada personal-personal dan penyuluh-penyuluh, bahkan gerakan-gerakan penyuluh terhadap bahaya narkoba, dan itu dikerjasamakan dengan lintas stakeholder, termasuk dengan ulama, pendeta, dan lain-lain sebagainya, dilibatkan para akademisi, dilibatkan para wartawan, dilibatkan agar ada gerakan yang terus-menerus secara konsisten menyatakan bahwa bagaimana anak-anak kita menghindari pengaruh-pengaruh narkoba itu. Yang keempat adalah agenda aksi untuk menyikapi itu, termasuk upaya-upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya regulasi, kita bangunkan katakanlah prasarana-prasarana untuk mendukung langkah-langkah agar pencegahan, penyalahgunaan, penggunaan nafsa itu bisa kita tindaki. Dan yang kelima, gerakan bersama mendukung kepolisian untuk secara represif terhadap pengedar-pengedar dan tentu saja mereka yang secara nyata ikut terlibat di dalam peredaran narkoba itu. Anak-anak kita terutama remaja, tidak hanya remaja, bahkan orang tua bahkan juga seperti itu, terkena edit narkoba atau penyakit narkoba itu bukan karena memang dia sengaja, lebih banyak terjebak dengan situasi dan lain-lain sebagainya, katakanlah seperti itu. Dan tentu saja kita tidak bisa hanya dengan menangkapi, menahan mereka. Mereka terserang penyakit dan dia terjebak dengan penyakit itu, katakan seperti itulah positive thinking kita. Oleh karena itu, kita tidak hanya mengatakan ini tidak boleh, hindari, tetapi harus secara objektif kita harus sikapi bahwa sudah ada yang terkena dan edit. Dan kalau kita tidak obati yang edit ini, dia akan menjadi virus yang menjalar terus dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama BNN membangun panti rehab. Oke. Yang tidak terkena, yang sudah terkena, kamu masuk sini. Kita coba pulihkan. Ya. Oleh karena itu, panti rehab menjadi sangat penting dalam upaya P4GN itu. Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan mempersiapkan panti rehab yang besar. Saya kira panti rehab kedua terbesar yang ada di Indonesia. Tetapi ingat, Sulawesi Selatan bukan hanya untuk kepentingan orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah untuk kepentingan kawasan timur Indonesia minimal, dan selama ini kami berfungsi seperti itu. Sekali lagi, panti rehab menjadi penting. Rehab itu bukan hanya rehab medis, tapi rehab sosial, rehab mentalitas. Oleh karena itu, ini sebuah proses yang harus berkesinambungan. Sekali lagi, narkoba adalah sebuah penyakit dunia. Bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit sosial. Dan masalah narkoba tidak lagi kita lihat secara sempit. Harus kita lihat bahwa ada
orang-orang yang memanfaatkan untuk sebuah kepentingan ekonomi, bahkan tidak saja itu, multi kepentingan bisa terkait dengan narkoba. Oleh karena itu, menurut saya, narkoba tidak bisa disikapi dengan represif saja. Kita harus lebih perkuat pencegahan, sambil kita memang menindak tegas mereka yang menjadi pengedar. Tetapi di balik itu, saya tetap menitipkan 3 agenda. Yang pertama, hadirkan agenda mindsetting kita. Seperti apa narkoba menjadi sebuah bahaya bagi kepentingan daerah, kepentingan nasional, dan generasi muda kita. Menjadi suatu bahaya. Dan ini berarti warning system, early warning system bagi masyarakat, khusus bagi pejabat, lebih khusus lagi, mereka yang menjadi tokoh bahwa narkoba adalah bagian yang harus kita tolak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula untuk bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Berbagai prekursor ini diawasi dan diatur keberadaan dan kebutuhannya oleh pemerintah. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Rencana aksi yang menyeluruh yang diterapkan secara sinergis antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah adalah kunci sukses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam upaya mengatasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah. Komitmen untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta mengajak untuk bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami bertekad untuk memberantas narkoba dan tentunya Provinsi Kalimantan Tengah akan terus bekerja sama dengan aparatur penegak hukum dan juga Badan Narkotika Provinsi, juga bekerja sama dengan BNN. Kami berupaya untuk terus melakukan pemberantasan terhadap narkoba ini, untuk melakukan sosialisasi, untuk memberikan pemahaman bahwa narkoba itu adalah suatu tindakan yang tidak baik untuk dilaksanakan, dan ini kami harapkan terus dilakukan di dalam rangka untuk sosialisasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya juga sampaikan kepada masyarakat agar menghindari narkoba, dan kemudian yang paling penting adalah memusuhi narkoba. Jangan sama sekali mendekati, jangan sama sekali mencoba, kita harus perangi bersama. Kalteng akan terus berupaya untuk melakukan memerangi narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Di Indonesia tidak ada satupun wilayah, baik itu perkotaan dan desa, yang terbebas dari ancaman masalah narkoba. Meski angka kasus kejahatan narkoba masih didominasi kota-kota besar, namun imbasnya dirasakan oleh masyarakat di daerah lain. Penduduk desa dan kota kecil sangat penting untuk dibangun kesadarannya tentang bahaya narkoba agar generasi muda di daerah tidak terjerumus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kuat indikasi angka kasus penyalahgunaan narkoba paling banyak di perkotaan. Menurut Sekjen Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Sari Muhardi Saputra, daerah perkotaan aktivitasnya begitu tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kehidupan perkotaan cenderung individualistis, hedonis, dengan gaya hidup yang sangat rawan terjerat narkoba. Kondisi tersebut, menurut Sari Muhardi, menjadi peluang bagi para sindikat kejahatan narkoba untuk memasarkan barang haram narkoba. Kalau di perkotaan bagaimanapun kan kita tahu di perkotaan itu satu aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan di daerah-daerah pedesaan. Jadi mereka di perkotaan itu kadang-kadang kehidupan masyarakat pun sudah mulai individualistis. Nah ini terus terang saja sangat mendukung peredaran itu. Kenapa? Karena mohon maaf, tingkat pedulian masyarakat perkotaan pun agak berbeda. Ya. Sehingga ini menjadi peluang. Ya. Berarti di sini ada kesempatan mereka yang gunakan untuk bagaimana dia bisa lebih katakanlah istilah kerennya mensosialisasikan, memanfaatkan itu. Nah ini di perkotaan. Kemudian yang kedua, masyarakat di perkotaannya pada umumnya tingkat kesibukannya sangat tinggi.
Sehingga kadang-kadang mereka kurang aware terhadap lingkungan. Mereka berangkat pagi, pulang sore, malam sudah letih dan sebagainya. Dia kurang begitu perhatian terhadap mungkin keluarga maupun lingkungan. Mungkin mereka ada di lingkungan pun pada hari-hari libur. Hari libur pun mereka gunakan untuk weekend. Nah, ini menjadi satu peluang-peluang terjadinya satu kesempatan-kesempatan waktu kosong itu. Para pengedar-pengedar ini kesempatan untuk berbuat mengedarkan narkobanya itu. Menurut Sari Muhadi Saputra, pemerintah kota se-Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama mengatasi persoalan narkoba. Asosiasi pemerintah kota telah lama bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu juga sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau saya boleh ditanya obsesi bagaimana caranya, cobalah kita canangkan sekarang. Setelah dicanangkan Indonesia bebas narkotika tahun 2015, turun ke bawah, provinsi bebas narkotika, kota bebas narkotika, turun ke bawah lagi, kecamatan bebas narkotika, kelurahan desa bebas narkotika, bila perlu sampai ke tingkat RT bebas narkotika. Kalau semua RT bebas narkotika, saya kira sampai tingkat nasional pun akan terwujud. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pemerintah daerah yang didukung oleh seluruh elemen masyarakatnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terdiri dari berbagai macam program. Mulai dari pencegahan seperti penyuluhan di berbagai kalangan dan menciptakan kader anti narkoba di daerahnya. Upaya penting lainnya adalah penindakan secara hukum terhadap jaringan sindikat narkoba dan rehabilitasi untuk memulihkan bagi mereka yang telah menjadi korban. Indonesia masuk dalam jajaran negara yang memiliki angka kasus kejahatan narkoba yang cukup tinggi. Untuk itu, dalam upaya melaksanakan program nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, diperlukannya peran semua pihak termasuk pemerintah daerah. Demikian diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Abu Bakar. Abu Bakar yakin jika kerjasama semua pihak ini berjalan dengan baik, tentu tujuan bersama untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba akan tercapai. Posisi Indonesia sekarang ini sudah sampai ke tingkat darurat narkoba dan kita harus bergegas dan harus menyelesaikan dengan cepat. Menurut data terakhir kita tahu di 2008 aja sudah 2,6 juta dan 2010 udah 3,6 juta.
Dan yang menjadi perhatian kita ya, soal narkoba ini 1,1 juta pelajar dan mahasiswa. Wah, ini udah bukan main-main lagi. Dan yang kedua, kerugiannya juga bukan main secara ekonomi. Secara ekonomi itu sampai 50 triliun. Kita tahu kita ini di segitiga emas ya. Indonesia ini memang jumlah penduduk yang besar. Dan kita tahu ekonomi yang sedang berkembang. Menjadi memang pusat sasaran. Oleh karena itu, saya pikir kita memang perlu bekerja dan lebih maksimal lagi ya. Agar jangan sampai bahwa narkoba ini menjadi sentral market, sentral edar, atau menjadi sasaran empuk para pedagang-pedagang itu atau pengedar-pengedar itu yang merusak bangsa, nasib bangsa kita semua. Masalah narkoba ini kan masalah nasib bangsa ya. Jadi nggak bisa hanya BNN sebagai lembaga. Dia ada polisi, dia ada lapas, dia ada rumah sakit, ada ulama, tokoh masyarakat, budayawan. Saya pikir semua harus berperan. Pimpinan negara, kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga hukum, ya, apalagi badan ya BNN ini sendiri dan pemda-pemda di daerah, perbatasan-perbatasan, jalur udara, jalur laut, jalur darat, perkebunan-perkebunan yang bisa menjadi tempat-tempat tumbuhnya sarana mereka. Ini kita harus optimis untuk diselesaikan secara baik. Dan saya yakin dan percaya kalau ini berjalan dengan pembaharuan metode pola pemberantasan atau pencegahan narkoba ini berjalan dengan baik, saya yakin ya. Tapi dia berpacu dengan melodi, berpacu dengan waktu antara yang mengedarkan dan menjual dan pengguna dengan kita yang berusaha untuk menggagalkannya. Ini bersaing ketat. Telah begitu nyata dampak sosial dan ekonomi dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya bagi masyarakat kota, tapi juga di daerah. Kejahatan narkoba akan terus mengancam generasi muda dan masa depan bangsa. Untuk mengatasinya, perlu komitmen, langkah nyata, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Demikian pemirsa, selama 30 menit telah Anda saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.